Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, diantaranya nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan, sehingga pada kali ini saya bisa mempresentasikan dan menjelaskan materi dari bahan rujukan mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8. Salam serta salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang telah memberantas kebatilan demi menegakkan kebenaran, dan Nabi yang telah mengeluarkan kita dari alam kegelapan dan membawa kita menuju ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sumarni, jurusan Ilmu Perpustakaan Angkatan 2019, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Oke, baiklah, pada kali ini saya akan membahas poin pertama terlebih dahulu, yang dimana itu pengertian bahan rujukan. Nah, bahan rujukan berasal dari dua kata, ada bahan dan rujukan. Jika kedua kata ini digabungkan menjadi bahan rujukan, maka bahan rujukan memiliki banyak pengertian. Yang pertama itu bahan rujukan sebagai bahan pustaka yang digunakan sebagai referensi, baik untuk penelitian, jurnal, riset, akademik, dan lainnya. Pengertian yang kedua itu bahan rujukan sebagai sebuah buku yang penggunaannya terbatas dalam gedung perpustakaan. Yang ketiga, bahan rujukan sebagai bahan referensi yang digunakan untuk mencari informasi mengenai pertanyaan dari pemustaka. Yang keempat, bahan rujukan termasuk bahan pustaka yang dijadikan sumber dalam mencari jawaban dari pengguna. Yang kelima itu bahan rujukan adalah koleksi referensi yang mencakup informasi umum. Nah, bahan rujukan ini adalah salah satu koleksi yang ada di dalam perpustakaan dan juga salah satu koleksi yang sangat spesial. Dan kita lanjut kepada poin kedua, yaitu menjelaskan arti dari kata bahan dan rujukan. Nah, di sini pengertian dari kata bahan dan rujukan itu ada tiga. Yang pertama itu bahan bisa jadi sebagai sebuah dokumen, sedangkan rujukan itu adalah acuan atau menunjuk kepada. Yang kedua, bahan itu bisa berarti barang yang akan dibuat menjadi satu benda tertentu. Yang kedua itu rujukan atau referensi atau keterangan lanjutan mengenai suatu hal. Nah, pengertian yang ketiga itu, bahan itu bisa diartikan sebagai alat-alat atau komponen-komponen yang diperlukan untuk membuat atau melakukan sesuatu, sedangkan rujukan itu pedoman atau referensi. Nah, mengapa kata bahan dan kata rujukan itu dipisah? Kenapa tidak langsung digabungkan saja? Jawabannya itu agar kita bisa mengetahui mengetahui arti dan makna dari kata per kata tersebut, dari kata bahan dan serta kata rujukan. Nah, setelah kita mengetahui arti dari kata bahan dan rujukan, maka otomatis kita bisa lebih mengetahui lagi secara umum atau lebih secara mendalam apa sih pengertian dari bahan rujukan itu sendiri. Nah, selanjutnya itu banyak juga pertanyaan yang sering muncul seperti kenapa sih bahan rujukan itu tidak bisa dipinjamkan oleh pemustaka? Pertanyaan seperti ini kita perlu ralat ya. Yang seharusnya itu kenapa bahan rujukan tidak boleh keluar dari perpustakaan dan dibawa pulang oleh pemustaka. Nah, kalau soal pertanyaan yang tadi, kenapa sih bahan rujukan itu tidak bisa dipinjamkan oleh pemustaka? Menurut saya, bahan rujukan itu selalu kok dipinjamkan oleh pemustaka, bahkan jika si pemustaka masih berada di dalam ruangan. Seorang pemustaka yang berada di dalam ruangan atau dalam perpustakaan itu masih memiliki hak untuk meminjam bahan koleksi tersebut, kecuali tidak boleh dibawa pulang. Nah, kenapa tidak boleh dibawa pulang? Karena bahan rujukan itu koleksinya sangat terbatas dan banyak sekali orang yang membutuhkannya. Jangan sampai kita membawa pulang bahan koleksi itu di luar sana sempat kita kehilangan atau sobek atau bahkan mungkin bisa saja terkena air minuman. Nah, oleh karena itu alangkah baiknya jika kita memakai bahan rujukan itu di dalam perpustakaan saja. Nah, selanjutnya itu adalah kriteria. Pernah nggak sih kalian berpikir atau ditanya sama teman-teman, kriteria itu apa sih? Kamu lebih suka kriterianya yang kayak gimana? Nah, pernah nggak sih kalian ditanya seperti itu? Nah, jika pernah, maka kalian sudah pasti tahu dong apa itu kriteria. Nah, kriteria itu bisa saja diartikan sebagai ciri-ciri, penilaian, tolak ukur, persyaratan, atau bahkan
ukuran yang menjadi dasar nilai seseorang, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada poin kriteria atau ciri-ciri dari bahan rujukan itu sendiri ya. Nah, yang pertama itu tidak boleh dipinjamkan. Seperti yang saya tadi bilang bahwa bahan rujukan itu jumlahnya sangat terbatas. Jadi tidak boleh sembarang orang meminjamkan bahan rujukan tersebut. Nah, yang kedua itu fakta ringkas. Nah, yang mana di sini yang dimaksud dengan fakta ringkas? Nah, fakta ringkas itu adalah referensi yang memuat banyak fakta-fakta ringkas dan biasanya berdasarkan urutan alfabet. Nah, yang ketiga itu gambaran keseluruhan. Yang keempat itu ada aturan khusus. Nah, selanjutnya manfaat bahan rujukan. Yang pertama itu manfaat dari bahan rujukan itu memberikan kita sebuah keterangan. Yang kedua, perbendaharaan kosakata yang dimiliki itu bertambah. Yang ketiga, keterampilan meningkat. Yang keempat, memberikan petunjuk seperti ya memberikan petunjuk saat kita membutuhkan sebuah informasi. Terus menambah kosakata baru, hampir sama dengan perbendaharaan kosakata ya. Terus yang terakhir itu keterampilan menelusuri informasi secara efektif dan efisien. Nah, kita masuk kepada pola pembahasan. Di sini, pola pembahasan dibagi menjadi 3. Yang pertama, itu pengelompokan bahan rujukan. Nah, pengelompokan bahan rujukan ini, menurut Irawati Singarimbun, itu pun dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama itu, memuat informasi kata dan istilah, dan contohnya itu kamus. Yang kedua, memuat informasi sumber kepustakaan. Contohnya itu katalog, jurnal, bibliografi, indeks, dan abstrak. Yang ketiga, ada bahan rujukan lainnya, seperti buku tahunan, direktori, buku petunjuk seperti peta dan gambar. Nah, yang kedua itu tujuan pelayanan referensi. Nah, tujuan dari pelayanan referensi adalah untuk memenuhi kebutuhan user mencakup atau mencari informasi. Itu yang kedua, memberikan pelayanan yang adil dan mempromosikan nilai informasi untuk pemecahan masalah user. Nah, selanjutnya itu memberikan petunjuk kepada orang yang membutuhkan. Nah, itu adalah tujuan dari pelayanan referensi. Oke, kita masuk kepada attitude pelayanan referensi. Ternyata bukan hanya manusia yang memiliki attitude, tetapi dalam pelayanan referensi ternyata kita juga dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk memiliki attitude. Nah, attitude itu yang pertama itu adalah keterbukaan. Nah, ini adalah attitude dalam pelayanan referensi. Yang pertama itu adalah keterbukaan. Nah, keterbukaan ini dibagi menjadi 2, itu verbal dan non-verbal. Yang kedua itu ada komitmen, yang ketiga ada disiplin, yang keempat berpengetahuan luas, yang kelima sabar, dan yang keenam peka. Nah, yang selanjutnya kita masuk kepada apa sih itu bibliografi? Nah, pengertian daripada bibliografi. Bibliografi berasal dari bahasa Yunani biblion yang artinya buku, sedangkan graphein artinya menulis. Secara etimologi, bibliografi adalah penulisan buku. Bibliografi juga dapat digunakan sebagai petunjuk atau alat bantu bagi pustakawan dalam menyeleksi buku-buku. Juga dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang judul, pengarang, subjek dari suatu bahan pustaka. Nah, yang kedua itu ada tujuan dari bibliografi. Yang pertama itu untuk bisa tahu adanya suatu atau sejumlah buku atau pustaka yang sudah pernah diterbitkan. Yang ketiga itu fungsi bibliografi. Nah, fungsi bibliografi dibagi menjadi 3. Yang pertama itu sebagai sumber informasi perpustakaan bagi mereka yang akan mengadakan penelitian. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Nah, yang ketiga, sebagai alat penelusuran dalam mencari informasi untuk menemukan kembali suatu dokumen. Selanjutnya kita masuk kepada jenis bibliografi. Nah, jenis bibliografi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama menurut bentuknya, yang kedua menurut waktu. Nah, menurut bentuk itu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu ada bibliografi analitik kritis. Yang kedua bibliografi historis, yang ketiga sistematis enumeratif. Nah, sedangkan menurut waktu itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, bibliografi mutakhir. Nah, bibliografi mutakhir merupakan daftar bahan pustaka yang memuat keterangan bahan pustaka yang mutakhir atau terkini. Yang kedua, ada bibliografi masa lalu. Itu merupakan bibliografi yang memuat keterangan tentang buku-buku atau terbitan yang merupakan kumpulan karya dari suatu periode yang telah lalu. Nah, kita masuk kepada unsur-unsur bibliografi. Yang pertama itu ada nama penulis yang dikutip secara langsung. Yang kedua, judul buku, termasuk judul tambahannya. Yang ketiga, data publikasi, penerbit, tempat terbit, tahun terbit, cetakan keberapa, nomor jilid, dan tebal jumlah halaman buku tersebut.
Empat itu untuk sebuah artikel diperlukan pula judul artikel yang bersangkutan, nama majalah, jilid, nomor, dan tahun. Yang selanjutnya itu ada penyusunan bibliografi. Nah, penyusunan yang pertama itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun daftar pustaka. Yang kedua, daftar pustaka tidak diberi nomor urut. Yang ketiga, nama pengarang diurutkan berdasarkan urutan. Yang keempat, gelar penulisan tidak dicantumkan walaupun dalam buku yang dikutip penulis gelar. Kelima, jika untuk seorang pengarang terdapat lebih dari satu bahan referensi, untuk referensi kedua dan seterusnya, nama pengarang tidak diikut sertakan, tetapi diganti dengan garis sepanjang 5-7 ketikan. Nah, selanjutnya daftar pustaka diletakkan pada bagian terakhir dari tulisan. Yang selanjutnya, jarak antara baris dengan garis untuk satu referensi adalah 1 spasi. Namun, jarak antara pokok dengan pokok lain adalah 2. Selanjutnya, baris pertama dimulai dari garis tepi margin kiri, baris kedua dan seterusnya dari tiap pokok harus dimasukkan ke dalam banyak 4-7 ketukan. Ketujuh itu ada contoh dari bibliografi. Nah, contohnya itu penulisan daftar pustaka terdiri atas satu orang penulis. Contoh dari itu adalah Kraft, Gord, titik 1980, titik komposisi, titik ND, titik 2 Nusa Indah Ibrahim, Nini, titik 2011, titik. Nah, yang kedua itu ada bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi, titik Jakarta, titik 2 UHAM Kapres. Nah, kita masuk kepada pembahasan tentang indeks. Pengertian dari indeks. Indeks dari segi bahasa didefinisikan menjadi dua. Yang pertama, sesuatu yang menunjuk atau menanda. Yang kedua, daftar nama-nama yang disusun secara alfabetis. Nah, dengan kata lain, indeks merupakan daftar urutan nama, tempat, ataupun subjek dalam sebuah dokumen yang diterbitkan. Daftar tersebut dapat menjadi rujukan untuk mencari dokumen yang dicari. Kedua itu ada fungsi pengindesan. Nah, fungsinya itu yang pertama memberi panduan secara rinci untuk mendapatkan suatu bahan. Yang kedua, memudahkan pencarian suatu bahan atau sumber informasi dengan baik dan benar. Yang ketiga, membantu dalam mencari suatu bahan yang akan dicari. Yang keempat, memberitahu hubungan antara satu bahan atau sumber informasi dengan bahan atau sumber informasi lainnya. Selanjutnya, menyediakan suatu bahan pandangan yang menyeluruh yang terdapat dalam teks atau koleksi. Nah, selanjutnya itu kita masuk kepada unsur-unsur indeks. Nah, di sini unsur indeks itu dibagi menjadi dua. Yang pertama kosakata, yang kedua bentuk indeks. Nah, kosakata ini dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama itu hubungan antara klasifikasi dan pengindesan. Yang kedua, perbedaan dan persamaan entry klasifikasi. Yang ketiga itu tajuk subjek, istilah, deskriptor, kata kunci atau keyword. Nah, selanjutnya masuk kepada bentuk indeks. Bentuk indeks ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada bentuk-bentuk yang ada. Yang kedua itu bentuk-bentuk indeks yang dihasilkan komputer. Nah, ada jenis-jenis indeks. Jenis-jenis indeks itu yang pertama itu indeks belakang buku. Kedua, indeks berantai atau chain index. Yang ketiga, indeks nama atau pengarang. Yang selanjutnya, indeks berabjad. Indeks kata kunci atau keyword index. Yang selanjutnya, indeks quiz atau quote. Nah, abstrak. Pengertian dari abstrak, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, abstrak adalah ikhtisar atau karangan, laporan, dan sebagainya, ringkasan, dan inti. Abstrak adalah penyajian yang ringkas dan tepat dari sebuah dokumen dalam gaya yang sama dengan gaya dokumen asli. Abstrak juga merupakan ringkasan dari keseluruhan isi dokumen yang disajikan secara ringkas dan akurat dan biasanya ditemukan pada karya ilmiah. Nah, tujuan dari abstrak. Ada 3 tujuan dari abstrak. Yang pertama itu menghemat waktu pemakai tatkala mengumpulkan dan memilih informasi. Yang kedua, guna mengatasi kendala bahasa. Yang ketiga, sebagai sarana bantu dalam menyusun dan kelengkapan sarana bibliografis lain seperti indeks, bibliografi, dan tinjauan. Ketiga, ada jenis abstrak. Yang pertama itu ada abstrak normatif, indikatif, informatif indikatif, kritis, miring, mini, pokok, dan ada abstrak statistik, tabular, dan numerik. Yang terakhir itu ada namanya abstrak pengarang. Selanjutnya, pengabstrakan. Nah, pengabstrakan adalah proses abstraksi. Di sini dapat diartikan yaitu pengabstrakan adalah penyusunan berbagai jenis abstrak. Nah, pengabstrakan ini dibagi menjadi 3, yakni pertama pemilihan dokumen yang akan diabstrak, yang kedua prosedur pengabstrakan, yang ketiga ada gaya dan isi abstrak. Nah, selanjutnya yaitu
kita masuk kepada materi ensiklopedi. Ensiklopedi. Pengertian daripada ensiklopedi. Ensiklopedi berasal dari bahasa Yunani encyclopaedia yang merupakan himpunan kata yang dilakukan secara berseri. Dalam bahasa Yunani, kata ensiklos berarti umum, sedangkan kata paedia berarti pendidikan. Nah, secara tidak langsung, ensiklopedia adalah karya referensi atau ringkasan yang menyediakan rangkuman informasi dari semua cabang pengetahuan atau artikel dari bidang tertentu. Nah, jenis-jenis ensiklopedia. Yang pertama itu jenis ensiklopedia ada ensiklopedia umum, ensiklopedia khusus, ensiklopedia tercetak, elektronik, ensiklopedia untuk dewasa, dan ensiklopedia untuk anak-anak. Selanjutnya itu tujuan daripada ensiklopedia. Nah, ada 3 tujuan daripada ensiklopedia. Yang pertama itu a source of answer to face question. Nah, di sini bahwa ensiklopedia dapat berperan sebagai sumber jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan fakta serta data-data. Yang kedua itu ada source of background service. Artinya ensiklopedia sebagai sumber informasi yang memuat topik dan pengetahuan dasar yang ada hubungannya dengan suatu subjek dan berguna untuk penelusuran lebih lanjut. Yang ketiga ada direction service, artinya ensiklopedia merupakan layanan pengarahan terhadap bahan-bahan lebih lanjut untuk para pembaca terhadap topik-topik yang dibahas. Nah, keempat itu ada manfaat ensiklopedia. Yang manfaat dari ensiklopedia yang pertama itu menambah wawasan dari pengetahuan. Yang kedua, jawaban dari pertanyaan yang membutuhkan fakta. Yang ketiga, mengetahui semua hal yang rinci. Yang keempat, mengetahui asal-usul suatu hal. Yang kelima, sebagai bahan rujukan. Yang keenam, membuat anak-anak semakin mencintai budaya. Yang ketujuh itu menjadi tempat sumber belajar. Dan yang terakhir, materi terakhir itu adalah fungsi dari ensiklopedia itu sendiri. Nah, fungsinya itu ada 3. Yang pertama, merupakan layanan pengarahan terhadap bahan-bahan lebih lanjut untuk para pemustaka terhadap topik-topik yang dibahas. Dan yang kedua, ensiklopedia itu sebagai sumber informasi yang memuat topik dan pengetahuan dasar yang ada hubungannya dengan suatu subjek dan berguna untuk penelusuran lebih lanjut. Yang ketiga itu bahwa ensiklopedia ternyata dapat berperan sebagai sumber jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan fakta serta data-data. Itulah pemaparan materi atau presentasi materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8. Jika ada kesalahan serta pengucapan saya yang salah, mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun, nundum pena dengan segala apa yang dituliskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.